Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La nabiya ba'dah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, semoga para pemirsa sehat, aman, selamat, bahagia bersama keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, mari berdoa dulu. Diawali dengan doa, semoga barokah. Rabbi shrah li sodri, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, di dalam diri seseorang ada yang namanya fujuraha wa taqwaha. Fujur dan takwa. Fujur itu bagian sisi, sebut saja sisi gelap. Sedangkan takwa sisi terang. Nah, sisi gelap itu banyak ditempati oleh pikiran-pikiran yang kurang baik, pikiran-pikiran jahat, tempat setan membisiki di bagian atau melalui sisi gelap. Dan para malaikat membisiki seseorang melalui sisi terang. Maka ada fujuraha wa taqwaha. Hati perlu diisi dengan ilmu agar bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang sering membahayakan seseorang, sisi gelap itu sering membuat angan-angan, persangkaan, persangkaan yang dibantu oleh setan. Semuanya persangkaan yang sia-sia. Angan-angan, angan-angan kosong. Dan menjadikan seseorang kalau tidak seimbang atau kalah, yang sisi gelapnya lebih banyak daripada sisi terang, maka sering terjadi goncangan dalam jiwanya, ketidakstabilan, dan mengikuti persangkaan-persangkaan yang tidak benar, yang dibisikkan oleh setan, yang juga bisikan-bisikan dari setan itu bisa melalui bisikan dari jin dan juga kata-kata dari manusia atau perbuatan dari manusia yang menjadikan ketidaknyamanan di dalam hati, membuat kesedihan, membuat kedukaan yang berlebihan. Nah, untuk mengatasi hal itu diperbesar bagian sisi terangnya, yaitu dengan banyak berzikir, banyak bertasbih, membaca ayat suci Al-Quran, berselawat, berdoa,
beribadah kepada Allah. Semoga Allah memberikan pertolongan, memperbesar sisi terang pada hatinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya. Itulah terjadi pertempuran di dalam hati antara kebaikan dan keburukan. Semoga kita semua menang dan bagian yang terang, bagian kebaikan lebih banyak daripada keburukannya. Para pemirsa yang budiman, hati yang jernih dituntun oleh nur ilahi. Karena itu, siapkan diri pada lingkungan, pada lingkup untuk memperoleh nur ilahi. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana caranya. Salah satunya ya mohon kepada Allah untuk diberi perlindungan dalam hati, di hatinya, ya, untuk bisa memperoleh bantuan dari Allah, memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang, hati yang jernih, yang terang. Salah satunya dengan setiap kali berzikir istiqomah, Rabbunallah, Rabbunallah, Rabbunallah. Itu salah satunya. Dan malaikat akan turun kepada orang yang membaca itu istiqomah, turun dalam hatinya untuk membisiki, jangan sedih, jangan berduka cita. Ya, Allah menjanjikan kebaikan, menjanjikan surga kepada engkau. Nah, ini malaikat. Nahnu awliyaukum fil hayati dunia. Para malaikat itu pelindung yang membisiki tadi. Jangan khawatir, kan melindungi di dunia sampai akhirat. Nah, karena itu di satu sisi ada orang itu kekhawatiran untuk diserang setan yang kadang-kadang eh, takutnya itu pada bentuk-bentuk fisiknya yang dalam bahasa Jawa itu ada bermacam-macam nama yang bentuk fisiknya. Ada genderuwo, ada banaspati, ada pocong, dan sebagainya. Sebenarnya yang lebih bahaya adalah bisikan dalam hati itu membuat angan-angan kosong, menyesatkan, karena setan adalah musuh yang nyata yang akan mengajak kepada ke, ke neraka, mengajak seseorang ke neraka, dan hanya orang-orang yang beriman saja yang sulit untuk disentuh oleh setan itu. Karena itu, dengan keimanan membaca Rabbunallah, Rabbunallah, Rabbunallah akan dibantu oleh Allah dengan menurunkan para malaikatnya ke dalam hati seseorang untuk menjaga agar hatinya baik. Cara lain lagi, kalau berdoa itu dengan Asmaul Husna, membaca Ya Nur, Ya Nur, Nur itu Asmaul Husna. An-Nur itu Asmaul Husna. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Juga cahaya nanti pagi hati seseorang. Ya, berzikir dengan Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur. Syukur juga ditambah Ya Nafi'u, Ya Nur. Ya Allah yang maha memberi kemanfaatan, yang memberi cahaya kepada langit dan bumi, memberi cahaya kepada semuanya, kepada ciptaannya. Allahu nurus samawati wal ard. Yang dalam surat Nur lengkapnya itu
bisa dibaca. Ya. Itu supaya hatinya seseorang, bagian yang baik tadi, dibimbing kepada jalan yang baik, kepada perbuatan yang baik, ya, dengan bimbingan nur ilahi. Semoga selamat dan kesulitan-kesulitan dalam diri seseorang bisa sirna, kesedihan bisa sirna, dan juga diberganti dengan kebahagiaan. Masih banyak lagi bagaimana cara untuk menjaga hati. Kalau Rasulullah SAW kesusahan, ada hadis yang eh, menyebutkan membaca La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Manakala ada kesulitan, kesusahan, kedukaan, sedikit saja Rasulullah berdoa. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Karena itu, kalau dihafalkan, lalu dibaca, diamalkan, semoga kesulitan-kesulitan, termasuk kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hati, dalam pengendalian diri, ya, antara hujuraha wa taqwaha, supaya bisa dalam ranah hati yang baik, yang terang, yang dalam ranah takwaha. Ya, semoga bermanfaat dan ditanyakan kepada orang yang lebih alim lagi, yang soleh atau solihah. Semoga memperoleh ilmu yang lebih baik, yang bermanfaat. Sekian saja, kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.